Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Darmawan, NPM 19710106. Di sini saya akan menjelaskan manajemen waktu proyek. Penjelasannya itu, waktu proyek atau biasa disebut umur proyek merupakan salah satu atribut proyek yang sangat penting dalam manajemen proyek. Kegagalan mengelola waktu proyek akan berakibat pada penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu. Dari fase proyek, penerapan manajemen waktu proyek lebih banyak diterapkan pada fase planning dan selebihnya pada fase controlling. Kegiatan manajemen waktu proyek pada fase planning meliputi mendefinisikan aktivitas, pengurutan aktivitas, estimasi lama aktivitas, dan penyusunan jadwal proyek. Sedangkan pada fase controlling, kegiatannya adalah pengendalian jadwal proyek. Ini tabelnya. Pada kolom knowledge area itu ada initiating, planning, executing, controlling, dan closing. Dan yang terisi itu di time planning, waktu planning, ada activity definition, activity sequencing, activity duration, estimation, schedule development, dan pada waktu controlling, schedule control. Mendefinisikan aktivitas atau activity definition, yaitu merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas apa saja yang akan dikerjakan pada proyek. Daftar aktivitas ini mengacu pada WBS atau Work Breakdown Structure yang sudah disusun sebelumnya pada manajemen scope. Sebagaimana penyusunan WBS, tim proyek dalam mendefinisikan aktivitas ini perlu juga melibatkan stakeholder untuk memastikan bahwa aktivitas telah terdefinisi secara lengkap untuk keberhasilan penyelesaian proyek. Dari definisi ini, estimasi biaya, waktu, dan kebutuhan sumber daya lain dapat disusun. Pengurutan aktivitas atau activity sequencing. Pengurutan aktivitas setelah mendefinisikan aktivitas proyek, langkah selanjutnya itu membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS, detail deskripsi produk, asumsi, dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antar aktivitas. Termasuk dalam hal ini, penjelasan tentang ketergantungan dan perbedaan bentuk ketergantungan dan hubungan akan menentukan urutan aktivitas. Misalnya, apakah mulainya satu aktivitas harus menunggu aktivitas lain selesai? Lalu, apakah beberapa aktivitas dapat berjalan bersamaan? Apakah beberapa aktivitas saling overlap? Dan ketergantungan atau hubungan antara aktivitas merupakan bahan dasar dalam menyusun penjadwalan proyek. Terdapat 3 aturan dasar dalam menyusun urutan aktivitas. Yaitu 1. Ketergantungan mandatori, yaitu ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan antara aktivitas atau pekerjaan. Misalnya pengujian program yang dapat dilakukan sebelum pembuatan program telah diselesaikan. Kedua, ketergantungan lepas, yaitu ketergantungan yang ditentukan oleh tim proyek. Contohnya dalam rangka mendapatkan hasil desain yang baik, tim proyek mungkin belum akan memulai pekerjaan desain selama pekerjaan analisis sistem belum selesai sepenuhnya, walaupun sebenarnya sistem sudah dapat dimulai tanpa harus menunggu pekerjaan analisis diselesaikan semuanya. Yang ketiga, ketergantungan eksternal, yaitu ketergantungan desain sistem antara aktivitas proyek dengan aktivitas non-proyek. Contohnya, pekerjaan instalasi sistem operasi dan program aplikasi mungkin akan tergantung pada ketersediaan hardware baru yang dipasok oleh supplier. Berdasarkan identifikasi atau definisi aktivitas dan saling ketergantungannya ini, maka akan memudahkan tim proyek dalam menyusun urutan pekerjaan pada proyek yang pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk
penjadwalan proyek. Alat bantu yang biasanya digunakan dalam menyusun urutan aktivitas salah satunya adalah diagram jaring proyek atau project network diagram dan precedence diagramming metode PDM. Diagram jaringan proyek adalah skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas proyek menggunakan metode AOA atau Activity on a Row atau ADM, Row Diagramming Method. Suatu aktivitas disimbolkan dengan anak panah atau row, sekaligus menunjukkan aliran kerja dan dihubungkan pada suatu titik yang disebut node untuk menggambarkan urutan aktivitas. Node inilah yang menunjukkan titik mulai dan titik selesainya suatu aktivitas. Setiap node diberi nomor secara urut. Nomor node pertama menunjukkan awal proyek dan nomor node terakhir menunjukkan akhir proyek. Langkah-langkah membuat diagram jaringan proyek ada 4, yaitu 1. Menentukan semua aktivitas awal proyek dan tempatkan awal semua aktivitas ini pada node 1. Buat node baru sebagai akhir aktivitas dari node 1 dan hubungkan dengan anak panah masing-masing ke node 1. Beri nama atau simbol aktivitas pada anak panah. Estimasi waktu juga dapat dituliskan pada anak panah. Misalnya A sama dengan 3, artinya aktivitas A dengan alokasi waktu 3 hari. Atau jika satuan waktunya hari. Yang kedua, lanjutkan menggambar diagram network, bekerja mengalir dari kiri ke kanan. Yang ketiga, lanjutkan menggambar diagram jaringan proyek sampai seluruh aktivitas tergambarkan pada diagram. Yang keempat, sebagai acuan lainnya, semua anak panah sedapat mungkin digambarkan mengalir ke depan atau ke arah kanan dan dihindari anak panah yang saling menyerang antar node. Jika mendapatkan gambar diagram jaringan dengan anak panah saling menyerang, susun ulang gambar diagram jaringan sedemikian sehingga aliran dan urutan pekerjaan mudah dibaca dan dipahami. Ini contoh pekerjaan proyek. Nah, dan di sini juga ada diagram jaringan proyek yang menggunakan metode AOA. Nah, pada contoh diagram yang ini tadi, proyek memiliki 10 aktivitas yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, node 1 sebagai awal mulainya proyek dan node 8 sebagai akhir selesainya proyek. Aktivitas A, B, C adalah aktivitas yang mulainya secara bersamaan sebagai aktivitas awal proyek. Masing-masing berdurasi 1, 2, dan 3 hari. Aktivitas D berdurasi 4 hari, baru dapat dikerjakan setelah aktivitas A selesai. Aktivitas F berdurasi 5 hari, dan aktivitas F berdurasi 4 hari, baru dapat dikerjakan setelah aktivitas B selesai. Aktivitas G yang berdurasi 6 hari, baru dapat dikerjakan setelah aktivitas C selesai. Aktivitas H berdurasi 6 hari, baru dapat dikerjakan setelah aktivitas D dan E selesai semua. Aktivitas I berdurasi 2 hari, baru dapat dikerjakan setelah aktivitas G selesai. Aktivitas G yang berdurasi 3 hari merupakan aktivitas akhir proyek dan baru dapat dikerjakan setelah aktivitas H, F, dan I selesai. Dalam ADM juga dikenal istilah aktivitas dummy, yaitu suatu aktivitas bersyarat dari aktivitas lain dengan durasi 0. Pada contoh gambar di atas tidak terdapat aktivitas dummy. Precedence Diagramming Method atau PDM. Metode pembuatan diagram jaringan kerja proyek menggunakan simbol kotak sebagai representasi aktivitas proyek. Metode ini lebih memperlihatkan hubungan waktu. Pada PDM, aktivitas dinyatakan dalam bentuk kotak, hubungan antar aktivitas dinyatakan dengan anak panah. Metode ini lebih populer dibandingkan dengan metode PDM dan lebih jelas dan menggambarkan bentuk hubungan antar aktivitas. Metode PDM juga lebih banyak diadopsi pada contoh diagram PDM berikut. Nah, ini contohnya, contoh diagram PDM dari diagram A sampai Z.
Ini contoh diagram PDM-nya. Kemudian terdapat empat bentuk ketergantungan pada metode PDM ini, yaitu 1. Finish to start atau FS. Suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas sebelumnya belum berakhir. Kemudian ada start to start. Suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas lain belum dimulai. Kemudian finish to finish. Suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas lain berakhir. Dan yang terakhir itu ada start to finish. Suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas A belum dimulai. Dan ini ada bagannya. Kemudian estimasi durasi aktivitas. Setelah aktivitas didefinisikan dan dibuat urutan pekerjaannya, proses berikutnya pada manajemen waktu proyek adalah membuat estimasi durasi aktivitas. Estimasi durasi aktivitas sangat penting untuk mengetahui berapa lama waktu aktual atau real yang sebenarnya dibutuhkan oleh proyek. Berdasarkan urutan aktivitas dan saling keterkaitan antar aktivitas, memungkinkan terdapat beberapa aktivitas yang dapat berjalan simultan, sehingga umur suatu proyek tidak serta-merta merupakan total waktu semua aktivitas, akan tetapi hasil dari manajemen waktu atau durasi aktivitas yang optimal. Batasan-batasan asumsi-asumsi aktivitas dan ketersediaan sumber daya proyek perlu dipertimbangkan untuk memperkirakan durasi aktivitas. Pengalaman manajer proyek atau pengalaman dari aktivitas yang serupa pada proyek lain merupakan salah satu masukan penting untuk memperkirakan durasi aktivitas. Penyusunan jadwal. Setelah semua aktivitas diperkirakan prosesnya oleh manajemen waktu proyek, selanjutnya adalah menyusun jadwal proyek yang realistis berdasarkan aktivitas yang sudah didefinisikan beserta estimasi waktu aktivitas. Terdapat beberapa alat atau tool yang dapat digunakan untuk menyusun pembuatan jadwal proyek, yaitu 1. Ada Gantt chart, 2. Ada analisis PERT, 3. Ada analisis jalur kritis. Yang pertama ada Gantt chart, dikembangkan oleh Henry Gantt, merupakan bagan dengan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan membuat daftar aktivitas proyek disertai jadwal waktu mulai dan waktu selesai dengan format kalender. Dan contohnya seperti ini. Kemudian ada contoh Gantt chart yang disusun menggunakan software manajemen proyek. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian pada software manajemen proyek akan juga menyediakan tool untuk evaluasi pencapaian aktivitas sebagaimana contoh gambar berikut ini. Lanjut, metode jalur kritis atau critical path method (CPM). Disebut juga analisis jalur kritis, merupakan analisis jaringan proyek yang digunakan untuk memperkirakan total durasi atau umur proyek. Jalur kritis proyek adalah sekumpulan aktivitas yang menentukan waktu paling cepat selesainya proyek. Jalur ini merupakan jalur terpanjang pada diagram jaringan dan memiliki slack atau float minimal. Slack atau float adalah sejumlah waktu tunda aktivitas atau waktu kelonggaran atau waktu luang tanpa menunda atau mengganggu selesainya proyek secara keseluruhan. Untuk menentukan jalur kritis ini ada 3, yaitu 1. Susun diagram jaringan yang baik atau untuk memudahkan gunakan metode ADM lengkap dengan durasi waktunya. 2. Identifikasi seluruh jalur yang mungkin, di mana jalur tersebut menghubungkan awal proyek hingga akhir proyek. Yang ketiga, hitung waktu total masing-masing jalur. Jalur dengan total waktu paling lama disebut jalur kritis. Nah, ini contohnya. Jalur 1 ada A, B, H, dan J. Total waktunya itu ada 14 hari. Kemudian jalur 2 itu ada B, E, H, dan J. Total waktunya 16 hari. Di jalur 3 ada B, F, J. Total waktunya ada 9 hari. Kemudian di jalur 4 ada C, G, I, J. Total waktunya ada 14 hari. Berarti jalur kritisnya adalah B, E, H, J dengan total waktu proyek
16 hari karena paling lama dan paling akhir. Kemudian menghitung free float dan total float untuk menghitung waktu kritis. Free float adalah total waktu pindah aktivitas tanpa menunda mulainya aktivitas berikutnya. Total float adalah total waktu pindah aktivitas tanpa menunda berakhirnya proyek. Free float dan total float dapat dihitung dengan menggunakan metode penelusuran arah depan atau penelusuran arah belakang. Jika dihitung menggunakan penelusuran arah belakang atau backward, maka harus mempertimbangkan waktu paling lambat mulainya aktivitas atau late start LS dan waktu paling lambat selesainya aktivitas late finish. Jika menggunakan penelusuran arah depan atau forward, maka harus mempertimbangkan waktu paling cepat mulainya aktivitas early start dan waktu paling cepat selesainya aktivitas early finish. Berikut contoh menghitung free float dan total float menggunakan penelusuran arah depan forward dan arah belakang backward. Untuk memudahkan perhitungan, setiap node kita modifikasi menjadi 3 komponen, yaitu ada gambar di atas itu node pertama, sehingga secara lengkap diagram jaringan di atas berbentuk yang gambar yang kedua di bawah ini. Karena misalkan awal pekerjaan proyek dimulai tanggal 1 April 2006, untuk memudahkan perhitungan kita tandai awal proyek ini adalah hari ke-0. Marilah kita telusuri umur proyek dengan arah maju atau forward dan arah mundur backward. Perhitungan arah maju atau forward. Di sini ada node merger, waktu paling cepat selesai merupakan nilai maksimum dari akhir masing-masing aktivitas yang berakhir pada node merger. Hal ini dimaksudkan agar selesainya aktivitas tersebut tidak mengganggu dimulainya aktivitas berikutnya. Contoh, aktivitas D berdurasi 4 hari. Apabila dikerjakan mulai hari pertama atau ke-1, semestinya akan berakhir pada hari ke-5. Akan tetapi aktivitas D baru dianggap berakhir pada hari ke-7. Hal ini disebabkan karena jikalau D berakhir pada hari ke-5, aktivitas berikutnya yaitu aktivitas H tetap saja tidak dapat dimulai karena harus menunggu aktivitas E. Sebab pekerjaan H harus menunggu D dan E selesai semuanya. Ini artinya bahwa D mempunyai kelonggaran waktu atau free float selama 2 hari aktivitas H tidak terganggu. Demikian juga pada node 6 seperti gambar ini. Kemudian dengan cara perhitungan mundur atau backward. Di sini kita perhatikan bahwa node 3 dan node 1 itu merupakan merger node. Sehingga pada node 3 waktu paling lambat selesainya E dan F harus bersamaan. Akibatnya aktivitas F mempunyai waktu kelonggaran atau free float. Demikian juga pada node 1, aktivitas A, B, dan C harus selesai secara bersamaan, sehingga aktivitas A dan C mempunyai waktu kelonggaran. Nah, hasil penelusuran maju dan mundur dari umur proyek ringkas pada gambar berikut. Gambar di bawah ini hasil penelusuran maju dan mundurnya diringkas. Jadi yang dimana node ES atau EF dan LS, LF tercetak kembali merupakan jalur kritisnya. Lanjut, menghitung total float, free float, dan jalur kritis. Untuk masing-masing aktivitas, total float sama dengan late finish, early start, durasi. Kemudian free float, early finish, early start, durasi. Jalur kritis adalah jalur yang melewati aktivitas di mana total float, free float sama dengan 0. Artinya jalur di mana setiap aktivitas tidak memiliki waktu kelonggaran, baik total float maupun free float. Jalur kritis BEHJ atau 13568 dengan umur proyek selama 16 hari. Jadi, jika proyek dimulai tanggal 1 April 2006, maka akan selesai tanggal 16 April 2006, selama 16 hari. Kemudian, analisis PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Merupakan
Oke, kita lanjutkan. Analisis PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Ini merupakan metode analisis jaringan untuk memperkirakan umur proyek dengan memperhitungkan faktor ketidakpastian waktu masing-masing aktivitas. Memperkirakan umur proyek berdasarkan perkiraan waktu probabilistik mempertimbangkan 3 jenis waktu, yaitu waktu optimis, normal, dan pesimis. Waktu optimis adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas jika tidak terjadi kesalahan pada pelaksanaan aktivitas atau segala sesuatunya itu berjalan lancar, tidak ada gangguan. Kemudian ada waktu normal, yaitu waktu yang dibutuhkan bila aktivitas berjalan normal. Kemudian waktu pesimis adalah waktu yang dibutuhkan bila terjadi kesalahan pada pelaksanaan aktivitas yang bersangkutan. Berdasarkan ketiga jenis waktu tersebut, maka waktu estimasi aktivitas diperoleh dengan rumus, yaitu ada ini. Rumus pertama, rumus gambar pertama itu sebagai contoh, manajer proyek memperkirakan pekerjaan analisis sistem akan dapat diselesaikan dalam waktu 8 hari kerja. Akan tetapi berdasarkan pengalaman pada proyek sejenis, pekerjaan analisis sistem memerlukan waktu hanya 10 hari pada kondisi normal dan membutuhkan waktu 24 hari pada kondisi tidak normal, maka waktu pekerjaan sistem dapat ditentukan. Dan ini rumusnya. Kemudian merencanakan waktu proyek berdasarkan analisis PERT secara praktik tidak mudah. Akurasi penyusunan waktu aktivitas sangat bergantung pada pengalaman dan ketajaman manajer proyek dalam merumuskan komponen waktu aktivitas PERT. Lanjut, kontrol perubahan terhadap jadwal proyek. Jadwal proyek yang sudah disusun kadangkala tidak selalu mulus dalam pelaksanaannya. Perubahan ataupun penyimpangan pelaksanaan jadwal proyek sering terjadi di lapangan. Perubahan yang terkait dengan pelaksanaan proyek dapat terjadi karena 1. Kurangnya kemampuan dalam mendefinisikan aktivitas proyek termasuk urutan pelaksanaannya. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan aktivitas yang pada akhirnya akan mengakibatkan perubahan waktu pelaksanaan proyek. Yang kedua, kurang akurasinya dalam menentukan durasi atau waktu aktivitas, sehingga setelah proyek berjalan maka akan terjadi keterlambatan penyelesaian proyek, atau sebaliknya suatu proyek yang bisa lebih cepat dari yang dijadwalkan. Hal ini akan berdampak pada pengelolaan sumber daya yang lain seperti sumber daya biaya, tenaga kerja dan sebagainya. Ketiga, lemahnya kinerja SDM pelaksana proyek. Seringkali dijumpai banyak proyek-proyek yang tidak selesai tepat waktu, bukan karena kurang akurasinya dan jadwalan proyek, tapi dikarenakan lemahnya kinerja SDM pelaksana proyek. Rendahnya kinerja SDM pelaksana proyek ini bisa dikarenakan oleh karena rendahnya upah, rendahnya disiplin pekerja, kemudian kurangnya komunikasi antar elemen tim proyek, rendahnya skill pekerja dan sebagainya. Manajer proyek harus memiliki kepekaan dan kemampuan dalam merespon perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada penjadwalan aktivitas pada proyek. Atas perubahan-perubahan tersebut, mungkin manajer proyek harus melakukan penjadwalan ulang atau manajemen, kemampuan merevisi jadwal proyek yang telah direncanakan, kemampuan dalam kepemimpinan, komunikasi, negosiasi, kematangan pengalaman maupun dalam menerapkan tool dan teknik manajemen proyek merupakan kemampuan mendasar yang harus disiapkan oleh para manajer proyek. Sekian penjelasan dari saya tentang manajemen proyek. Terima kasih.